Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmat Manunggal. Saya mahasiswa Mercu Buana, ambil prodi arsitektur, dan di sini saya akan jelasin tentang tugas besar 2 saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Yang pertama akan saya jelaskan adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial. Geopolitik Indonesia sangat strategis, ditambah lagi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah, menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk dikelola. Hal ini tentunya berimbas pada alat komunikasi yang digunakan sehari-hari, yakni penggunaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa di masa kini tidak hanya digunakan atau dipelajari oleh bangsa Indonesia itu sendiri, tapi juga dipelajari oleh mahasiswa asing ataupun orang asing yang dengan sengaja mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa dengan struktur kebahasaan yang sederhana, bersifat luwes dan fleksibel, jadi mudah untuk dipelajari. Bahasa Indonesia pada dasarnya berakar dari bahasa Melayu yang berimprovisasi dengan kosakata serapan dari bahasa-bahasa lain. Kemudian, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa buku-buku pada masa lalu dalam kehidupan dan sastra, sebagai bahasa berhubungan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi pada masa kerajaan. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang bersumber dari ikrar yang disampaikan pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, menurut Undang-Undang tahun 2019 nomor 24. Pembahasan yang pertama yaitu poin A, kekuatan diplomasi bahasa Indonesia. Diplomasi kebahasaan dalam kajian hubungan internasional termasuk dalam kategori diplomasi kebudayaan, yang secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan dalam percaturan masyarakat internasional, termasuk di dalamnya adalah bidang-bidang sosial, ekonomi, maupun kebahasaan, menurut Tulus dan Wahyuni tahun 2007. Sedangkan kekuatan diplomasi suatu bangsa di kancah internasional banyak ditentukan oleh kekuatan nasional bangsa tersebut, yang dapat diukur menurut Moore-Hengtao tahun 2010, yang memberikan 9 unsur kekuatan nasional sebagai berikut. Pertama yaitu unsur geografi. Indonesia terletak di Khatulistiwa, merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia yang diapit oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Kedua, untuk sumber daya alam, Indonesia sangat kaya. Menurut World Bank, sumber daya alam Indonesia meliputi minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, dan masih banyak lagi. Di antaranya juga ada pertanian, perkebunan, padang rumput, serta hutan hujan tropis yang masih terjaga keasriannya. Ketiga, kemampuan industri. Untuk kemampuan industri sendiri, Indonesia masih belum tergantung pada itu, karena ekspansi industri asing yang masuk ke Indonesia lebih dominan dibandingkan pembangunan industri dalam negeri. Keempat, kesiagaan militer. Ketiga faktor yang telah disebutkan di atas sangat menunjang unsur keempat ini. Dari bidang militer, peranatan militer yang mampu mendukung politik luar negeri yang ditempuh. Kemampuan ini didasari pada inovasi, teknologi kepemimpinan, dan kuantitas maupun kualitas angkatan bersenjata. Kelima adalah penduduk. Berdasarkan sensus pada tahun 2010, Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah 200 juta orang, di mana itu merupakan terbesar di dunia keempat. Yang keenam, karakter nasional.
Indonesia memiliki karakter nasional Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, moral nasional. Pada poin ini dapat dipahami sebagai kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri pemerintahnya dalam waktu damai maupun perang. Di Indonesia, poin ini sangat terkait dengan rasa nasionalisme dan patriotisme, yakni rasa cinta tanah air yang kemudian mendasari bagi keterlibatan dalam upaya bela negara. Kedelapan, kualitas diplomasi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki visi diplomasi yaitu membuat 1000 kawan tanpa ada satupun lawan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjalin kerjasama dan kemitraan dengan mengedepankan sikap keterbukaan. Yang kesembilan, kualitas pemerintah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembentukan kebijakan luar negeri, yang di dalamnya terdapat 3 hal, yaitu pertama, di satu pihak perimbangan antara sumber daya material dan manusia yang turut membentuk kekuatan nasional, di pihak lain politik luar negeri yang akan ditempuh, dan dukungan rakyat untuk politik luar negeri yang akan ditempuh. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, poin B, peluang dan tatanan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN. Pada dasarnya, bahasa Indonesia merupakan akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu yang kemudian dikembangkan dengan improvisasi bahasa-bahasa lain yang kala itu berada di Nusantara, mulai dari zaman kerajaan sampai zaman penjajahan. Menurut Bakar pada tahun 2004 menyatakan bahwa sudah saatnya bahasa ASEAN dipilih dari bahasa setempat daripada menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Melayu lebih cocok dan potensial sebagai bahasa ASEAN dibandingkan dengan bahasa lain di Asia Tenggara. Hal ini karena bahasa Melayu memiliki jumlah penutur paling banyak yang digunakan oleh 4 negara pelopor terbentuknya ASEAN, yaitu bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, Melayu Brunei Darussalam, dan Melayu Singapura. Kemudian kosakatanya yang juga diserap dari bahasa-bahasa yang ada di sekitarnya. Jadi maupun mereka yang bukan penutur asli bahasa Melayu dapat mengerti bahasa tersebut. Dari uraian di atas, bahasa Melayu memiliki sosiokulturnya sebagai berikut. Yang pertama, lebih dari 300 juta jiwa penduduk Asia Tenggara berbahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Asia Tenggara bahkan sejak zaman kerajaan, baik untuk kepentingan perekonomian, transmisi kebudayaan, perdagangan, komunikasi lintas budaya etnik, dan pemahaman budaya-budaya di Asia Tenggara. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional negara-negara rumpun Melayu Asia, yakni Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Yang keempat, terjadinya kerjasama yang sinergis antara pihak-pihak yang memolarisasi bahasa Melayu di negara-negara tersebut. Kemudian yang kelima, terdapat tulisan Jawi sebagai bagian dari eksistensi bahasa Melayu. Yang keenam, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, baik dalam sistem enkulturasi pendidikan maupun penulisan karya-karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Bahasa Melayu yang untuk yang ketujuh tidak mengenal tingkatan strata berbahasa dalam konteks komunikasi karena struktur bahasanya yang sederhana dan luas, kemudian fleksibel, jadi dapat mengikuti perkembangan yang ada hingga muncul kosakata-kosakata yang baru. Yang kedelapan, tertubuhnya kajian-kajian bahasa Melayu di berbagai tempat enkulturasi pendidikan di Asia Tenggara. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi embrio bahasa ASEAN karena penutur dari sekian banyak negara yang menjadi bagian ASEAN. Bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang paling banyak. Kemudian, jika didasarkan pada kekuatan nasional, Indonesia cukup memadai di kawasan Asia Tenggara, utamanya unsur sumber daya alam dan penduduk yang berlimpah. Kekuatan nasional ini akan menjadi modal Indonesia untuk menjalankan diplomasi kebahasaan yang intensif dan efektif dalam rangka menyukseskan tujuan yang ingin dicapai. Peluang ini didorong oleh itikat politik yang datang dari pihak pemerintah. Namun demikian, tantangan yang ada adalah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia
karena memiliki bahasa yang hampir sama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Untuk mengambil peluang tersebut, serta prinsip identitas nasional yang harus dihormati bagi negara anggota ASEAN, bagi baik itu penutur bahasa Indonesia maupun Melayu. Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa penanganan teknis terhadap wacana bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN yang diperlukan, yakni dengan melibatkan para ahli bahasa dari Indonesia maupun seluruh negara anggota ASEAN untuk merumuskan bahasa ASEAN, kemudian direkomendasikan ke forum pertemuan pemimpin negara ASEAN sebagai prasyarat politik dan digunakan pada saat rapat regional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih.